Jawa Timur ini bukan hanya kasus mafia tanah yang melibatkan Pakuan saja, pengembang besar yang lain juga. Saya mendapat informasi, pengaduan dan lain sebagainya dari sejumlah warga Jawa Timur bahwa banyak juga tanah mereka yang diambil secara ilegal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah sore hari ini saya bersama dengan Bapak Sumo, salah satu ahli waris dari almarhum Satui, ya, terkait dengan kelanjutan dari RDP rapat dengan Komisi 3 DPR RI yang dipimpin oleh Dr. Ahmad Saroni pada tanggal 1 April hari Rabu kemarin. Nah, menindaklanjuti itu, maka yang diharapkan dari pihak ahli waris adalah agar Komisi 3 segera membentuk pansus, ya kan, untuk menggali lebih dalam tentang hasil pendapat umum yang di rapat dengan pendapat yang disampaikan oleh kami sebagai kuasa dan ahli waris dari almarhum Satui itu. Nah, sebelumnya saya ingin membacakan ini resume dari Komisi 3, dan ini perlu disampaikan ke pihak publik, ya kan, dan agar diketahui oleh publik. Ya. Hasil resume ini diberikan kepada kami pada saat setelah gelar perkara tanggal 1 kemarin. Ini perlu saya bacakan, ini hasil resumenya. Bacakan. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia simpulan rapat dengan pendapat dan rapat dengan pendapat umum RDP dan RDPU Panja Mafia Tanah Komisi 3 DPR RI dengan Ditreskrimum Polda Jawa Timur, ahli waris almarhum Satui dan Direktur PT Artisan Surya Kreasi pada masa persidangan keempat tahun sidang 2025-2026 Rabu 1 April 2026. Pertama, Komisi 3 DPR telah menerima dan mendengar aspirasi dari pengadu ahli waris almarhum Satui dan meminta kepada Ditreskrimum Polda Jawa Timur agar penghentian perkara nomor LPB garing 1290 garing angka Romawi 20117 garis miring UMJ garis miring Jatim pada tanggal 18 Oktober 2017 perkara nomor LPB garing 621 garing angka Rom 7 garing 2019 garing UM garing Jatim pada tanggal 23 Juli 2019 perkara nomor LPB garing 659 garing angka Rom 12 garing 2022 garing SPKT Polda Jatim tanggal 22 Desember 2022 ditinjau kembali dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI meminta kepada Polrestabes Surabaya agar penghentian perkara nomor LP garing K garing 1081 garing angka Rum 7 garing 2006 garing KA SPK tanggal 24 Juli 2026 perkara nomor LP garing 666 garing angka Romawi 10 garing 2009 garing Biro titik OPS tanggal 29 Oktober 2009 perkara nomor LBP garing 1737 garing angka Romawi 11 garing 2015 garing UM garing Jatim tanggal 26 November 2015 perkara nomor LP garing K garing 788 garing 7 garing 2016 garing SPK garing Restabes SBY Surabaya tanggal 11 Juli 2016 perkara nomor LP garing K garing 1271 garing 11 garing 2016 garing SPK garing Restabes SBY Surabaya tanggal 22 November 2016 ditinjau kembali
dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Poin ketiga, Komisi 3 DPR RI meminta kepada Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan Polrestabes Surabaya memanggil pemerintah Kota Surabaya dan Kantor Pertanahan Nasional Kota Surabaya untuk penyelesaian perkara ini dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin keempat, Komisi 3 DPR RI meminta kepada Biro Wasidik Barreskrim Polri agar terus mengawasi dan mengawal proses hukum kasus ini untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Pimpinan Komisi 3 DPR RI, Wakil Ketua ditandatangani oleh Dr. Haji Ahmad Saroni, SE, MI Kom, anggota 381, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Wijiatmoko SIK, MH. Saudara sekalian, berdasarkan ini maka saya sebagai kuasa ahli waris dan sudah berbicara kepada ahli waris meminta agar supaya Komisi 3 menggelar pansus, ya kan, untuk menggali lebih jauh tentang kasus ini agar supaya ahli waris dari almarhum Satui ini mendapat keadilan, ya kan? Karena selama ini ya bagaimana, ya kan? Ya. Ahli waris menderita, meninggal sakit-sakitan dan dalam kondisi yang sangat parah, ya kan? Ya. Coba ceritakan dulu kondisinya. Dulu ketika itu awal-awal abang yang paling tua paparkan melaporkan, coba ceritakan dulu kondisinya seperti apa. Oke, silakan. Pak Parkan melaporkan ke Polrestabes ya. Salah SHM 496 95 621 ya. 621 ya. Persennya 144 148. Itu bukan di tempatnya Bu Satui. Jauh, kurang lebih 2 kilo. Ya. Ya, artinya itu berarti bahwa lokasi yang sekarang diklaim itu adalah bukan tanah yang diklaim oleh pihak PT Artisan Surya Kreasi, ya kan? Bahwa baik Petok maupun Persil itu bukan menuju ke situ. Bukan. Ya kan? Nah, berarti penguasaan lahan itu yang sekarang ini di atasnya dibangun lapangan golf itu ilegal, ya kan? Nah, bayangkan saja satu perusahaan pengembang besar seperti Pakuwon Dharma yang menguasai lahan itu secara ilegal, ya kan? Waktu itu di DPR kemarin Komisi 3 sudah kami beberkan, ya kan? Bahkan pada waktu itu anggota Dewan Dr. Beni Kaharman mempertanyakan, ya kan, karena di situ pada kronologisnya kami sebutkan lahan ini kan dikuasai dari sampai 2006 itu ditanami, ya kan? Tanaman, ya kan, palawija, ditanami padi dan sebagainya gitu loh. Tapi kemudian tahun 2006 itu lahan ini kemudian dimasuki secara paksa, ya kan? Menggunakan alat-alat berat, bahkan mengerahkan pasukan dan menggunakan aparat TNI, ya kan? Nah, oleh sebab itu dalam hal ini karena ini sudah disampaikan di Komisi 3, kami minta perhatian Panglima TNI agar mengusut kasus ini, ya kan? Karena bagaimanapun ini kan jelas-jelas langkah yang dilakukan oleh PT Pakuwon Dharma mencederai, kan? Memanfaatkan TNI ya secara ilegal untuk merampas tanah rakyat. Ya, dalam hal ini tanah almarhum Satui itu. Lalu kemudian juga pada saat dengar pendapat kemarin RDP kemarin itu, ya kan, Pak Beni Karman itu mempersoalkan kalau memang lahan ini punya Pakuwon, ya kan, kenapa harus menggunakan alat-alat berat, ya kan, seperti itu. Nah, itu artinya bahwa lahan ini ya memang dikuasai secara ilegal, secara paksa, gitu kan. Nah, ini yang barangkali juga perhatian sebagaimana surat yang kami bacakan ini agar supaya
Polda Jatim, ya kan, sekaligus Mabes Polri, tolong mengawasi ini, ya kan, karena sampai sudah 20 tahun dari 2006 sampai 2026 ini, ahli waris satu ini mereka kehilangan hak, ya kan. Tanah tersebut mereka tidak bisa, yang tadinya menjadi sumber kehidupan. Dengan demikian kan mereka ahli waris yang saya temui sendiri dalam keadaan sakit, ya kan, sakit tidak bisa berobat kalau nggak punya uang dan sebagainya. Bahkan saudara yang keluarga yang paling tua itu parahan itu setelah membuat laporan ke Polrestabes dia ke Jakarta, ya kan. Lalu kemudian untuk menemui pejabat di Jakarta, sampai pulang pun terlunta-lunta, diantar oleh Satpol ya kalau nggak salah waktu itu ya. Iya. Nah itu. Dan setelah itu 2006, 7 tahun kemudian meninggal, ya kan, 2013 ya meninggal. Nah, ini artinya bahwa ini kan menurut saya zalim, satu kezaliman yang dilakukan oleh suatu perusahaan pengembang besar di Jawa Timur, ya kan, terhadap ahli waris yang orang kecil yang seperti ini. Nah, oleh sebab itu saya sebagai kuasa bersama salah satu ahli waris memohon kepada Komisi 3 agar disegerakan gelar pansus, ya kan, panitia khusus, ya kan, agar supaya membahas lebih tajam. Karena begini, ini praktek-praktek mafia tanah ini jelas-jelas terbukti gamblang, ya kan, karena bagaimanapun praktek-praktek mafia tanah ini kan penguasaan secara ilegal, ya kan. Bahkan ahli waris ini membayar pajak sampai tahun 2005. Ya. Nah, itu artinya bahwa mereka sadar betul kewajiban terhadap negara bayar pajak. Tapi begitu 2006 kemudian dikuasai secara paksa dengan alat berat itu, lalu kemudian terbitlah surat, ya kan, yang sekarang ini di HGB Hak Guna Bangunan itu, di mana pada waktu itu dalam pemeriksaan kepolisian saya Bunujaya yang bertanggung jawab atas masalah ini, ya kan, mengatakan bahwa lahan ini tidak dalam keadaan sengketa, berarti keterangannya palsu, ya kan, ya sebagaimana Pak Sumo tahu pada waktu itu ya. Nah, padahal kondisi pada saat itu kondisi tanah ini sedang dalam sengketa gitu loh. Tapi kemudian keluar surat pernyataan tidak sengketa, itulah kemudian keluarlah SHGB, ya kan? Itu surat hak guna bangunan itu. Nah, jadi dengan demikian baik BPN Surabaya dalam hal ini, BPN 1 Surabaya Kota dan pihak Pemkot Surabaya harus bertanggung jawab, ya kan? Karena bagaimanapun tanah ini kan di lingkungan Pemkot Surabaya, ya kan? Itu di Kelurahan Lontar, ya kan? Lontar. Nah, jadi dengan demikian Pemkot Surabaya bahkan Pemprov Jawa Timur diminta bagaimana supaya keluarga almarhum Ibu Saturi ini mendapatkan hak-haknya. Nah, kalau tidak, ini kan kita membiarkan satu kezaliman, ya kan, satu penindasan atas hak ini. Jadi kami sekaligus mengharap, ya kan, kepada Polda Jatim, kepada Polrestabes, Polda Jatim dan Mabes Polri, dan juga Komisi 3 DPR agar segera menggelar pansus untuk bisa menggali lebih dalam tentang keterlibatan PT Artisan Surya Kreasi yang itu adalah anak daripada perusahaan pengembang PT Pakuwon Dharma, ya kan? Iya. Saya kira itu. Apa yang kira-kira perlu dipertanyakan dalam hal ini? Ya, jelas ya. Ya. Nah, Pak Haji gimana? Ya. Jadi artinya kita berharap teman-teman media berpartisipasi aktif untuk menyebarkan ini, sehingga karena begini kan, kemarin itu ada salah satu media di Jawa Timur yang mencoba mengangkat masalah ini. Saya tidak perlu menyebutkan medianya. Jadi seolah-olah PT Pakuwon ini buang badan ke Pemkot gitu loh. Padahal jelas ini sumber persoalannya itu adalah dari PT Pakuwon Dharma tentang pencoretan sendiri gitu loh, gitu kan. Nah, itu kan melibatkan Lurah Harun Ismail, ya kan? Iya. Itu loh, itu. Nah, itu jelas-jelas kemarin juga
didengar pendapat juga pihak kepolisian juga bicara masalah itu, gitu loh. Ya. Jadi dalam hal ini kronologis masalah, ya kan kami sudah siapkan bahan dan ini akan untuk bahan tersebut akan kami siapkan untuk pansus Komisi 3 DPR, pansus mafia tanah. Dan perlu diketahui Jawa Timur ini bukan hanya kasus mafia tanah yang melibatkan Pakuan saja, pengembang besar yang lain juga. Saya mendapat informasi, pengaduan dan lain sebagainya dari sejumlah warga Jawa Timur bahwa banyak juga tanah mereka yang diambil secara ilegal. Nah, oleh sebab itu sekaligus kami menaruh harapan kepada pimpinan DPR Profesor Dasko, ya kan, Supri Dasko Ahmad, dan Ketua Komisi 3 Saudara Dr. Habibur Rahman, ya kan, dan anggota-anggotanya agar supaya disegerakan menggelar acara pansus ini agar supaya almarhum Satui dan keluarganya ini, ahli warisnya ini segera mendapatkan keadilan, ya kan, atas hak-hak mereka. Sekian.